Adik, Bapak tadi melihat kamu marah-marah sama Adek. Sebenarnya ada apa? Tuh, saya kesal Pak sama Adek. Masa saya dituduh mencontek pekerjaan dia, padahal saya mengerjakan sendiri Pak. Ya saya marah-marahin dia di depan teman-teman saya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah dan kesal kalau ada yang menuduh begitu. Pada saat itu, kamu melakukan apa? Saya langsung bentak dia. Saya marahin dia. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasannya, bukan? Iyalah, masa diam saja Pak? Saya bela diri lah Pak. Masa dituduh mencontek? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu pasti sesuatu yang penting bagi kamu. Untung kamu tidak melakukan yang lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Padahal sudah gemas, saya pasti bela diri Pak. Iya pasti, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat parah lagi, bukan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakanmu yang membentak-bentak Ade di depan teman-temanmu. Tindakanmu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ya tidak lah Pak, capek kalau jadi pemarah itu. Jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Mungkin pada saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting bagi kamu? Yakinlah Pak. Ya, setuju. Kita perlu saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila sedang marah, bukan? Ya Pak, mulai dari diri sendiri saya bisa lebih bersabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan penyabar. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, nyamanlah, bangga, bisa bersabar dan bisa menahan diri. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Baiklah, Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Adik, tadi pada waktu upacara bendera yang bertugas sebagai pemimpin, kenapa bukan kamu? Padahal Bapak sudah menugaskan kamu yang menjadi pemimpin, bukan? Maaf Pak, saya belum siap jadi pemimpin upacara karena saya takut salah. Kalau salah pasti saya ditertawakan. Saya malu Pak. Oh begitu, kamu berhak merasa begitu. Bapak juga pernah merasa takut bersalah ketika diberi tugas seperti itu. Pada saat itu, kamu melakukan apa? Ya, saya tidak mau melaksanakan tugas jadi pemimpin upacara dan meminta teman saya menggantikannya. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena ada alasannya, bukan? Iya Pak, sebenarnya saya mau jadi pemimpin upacara, tapi saya takut salah Pak. Kalau salah kan nanti malah mengacaukan jalannya upacara. Ya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Iya Pak, nanti saya dianggap tidak bertanggung jawab. Ya pasti, kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tapi
kamu harus menambahkan sikap yang baru. Iya, Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakanmu tidak mau melaksanakan tugas jadi pemimpin upacara dan meminta temanmu yang menggantikannya. Tindakanmu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Ya, tidak, Pak. Itu tindakan yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Jadi, kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginanmu? Ya, sebenarnya saya sangat bertanggung jawab. Mungkin pada saat itu saya takut salah dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kamu meyakini tidak tanggung jawab itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita perlu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ya, Pak, kalau kita diberi tugas harus mau melakukannya sebagai rasa tanggung jawab. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita diberi tugas. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan cepat dipercaya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya, senang dan bangga bisa jadi orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Baiklah, kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana cara memperbaiki masalah ini. Baiklah, Pak. Sekarang Bapak mau tanya, bagaimana perasaan kamu setelah pendapat kamu ya, setelah melaksanakan kegiatan ini? Biasanya kalau melakukan kesalahan, saya langsung diberi sanksi. Tapi kali ini bukan diberi sanksi, saya diajak berdiskusi dengan Pak Guru. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya diberi arahan bagaimana cara menghadapi masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang saya paham dan saya sadar diri untuk memperbaiki kesalahan saya. Juga saya meyakini prinsip saya dan keyakinan kelas saya untuk dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih. Badila, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan ini? Biasanya kalau melakukan kesalahan saya langsung diberi sanksi, tapi kali ini bukan diberi sanksi. Saya diajak berdiskusi dengan Pak Guru bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan yang saya lakukan. Saya diberi arahan bagaimana cara menghadapi masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sekarang saya paham dan saya sadar sendiri untuk memperbaiki kesalahan saya. Juga saya meyakini prinsip saya dan keyakinan kelas saya untuk dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih.